Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat, hari Minggu Letare, hari Minggu Sukacita. Sukacita itu karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua. Ia hadir untuk menyembuhkan kita dari kebutaan rohani, dari titik-titik buta spiritualitas kehidupan kita. Mari kita membangun pertobatan yang berdasar dan berlandaskan hati, tidak sekedar pertobatan lahiriah. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan dan mengisi hari-hari terakhir Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami, serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan sabda-Mu, Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia, kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Hidangan bagiku di hadapan segala
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya,
bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, setiap kali kita mengikuti kendaraan truk tangki BBM atau mungkin truk-truk ekspedisi, kendaraan yang panjang dan berbadan lebar, biasanya ada tulisan di belakang, blind spot, segera menjauh, awas bahaya. Blind spot ini adalah titik buta yang tidak bisa dilihat oleh sopir, yang tidak bisa sama sekali diakses secara visual oleh driver. Karena itu titik-titik buta itu menjadi titik-titik yang bisa mencelakai, membahayakan, dan bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, seperti misalnya bagian belakang truk, persis di samping kanan, samping kiri, atau di depan dari truk yang tinggi dan berbadan lebar. Sederhananya, blind spot ini mengingatkan kita tentang ada bagian-bagian dari kendaraan atau bagian-bagian dari berbagai macam hal yang bisa membahayakan kita secara fisik dan juga bahkan membahayakan kita untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang blind spot spiritual, yaitu titik buta rohani dalam hidup manusia. Dalam bacaan pertama dari kitab Samuel, kita mendengar kisah pemilihan Daud sebagai Raja Israel. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ia melihat anak-anak Isai yang gagah dan kuat. Ia melihat anak-anak Isai dengan perawakan yang sangat-sangat layak dan pantas untuk menjadi raja atas orang Israel menggantikan Saul. Penampakan luar atau penampakan lahiriah secara fisik dari anak-anak Isai itu tergolong layak dan pantas menjadi raja. Bahkan Samuel sendiri sebagai nabi hampir salah menilai siapa yang layak dan pantas untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata lain. Apa yang dikatakan Tuhan? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata pilihan Tuhan bukanlah anak yang paling kuat atau paling menonjol, tetapi Daud, anak bungsu yang sama sekali tidak diharapkan. Maka sebenarnya ketika Samuel datang untuk memilih anak-anak Isai untuk menjadi raja, harusnya kan semuanya dipanggil. Tetapi satu tidak dipanggil,
Karena secara bentuk perawakan model, ya, bibit, bebet, bobot dan lain sebagainya, dia tidak layak dan dia tidak pantas untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata lain. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kisah ini menunjukkan bahwa manusia sering dan bahkan selalu memiliki yang namanya blind spot dalam penilaian. Kita mudah terpesona oleh penampilan luar, status, kekuatan, bahkan prestasi. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak selalu kita lihat, yaitu kedalaman diri dari seorang pribadi, yaitu hati. Blind spot yang sama juga muncul dalam Injil hari ini ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Orang yang secara fisik tidak dapat melihat justru akhirnya yang paling pertama tahu dan paham serta mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ia mengenali Yesus dan percaya kepadanya, padahal sejak lahir ia buta. Dan kita tahu dalam tradisi orang-orang Yahudi, yang namanya cacat sejak lahir itu karena hukuman dosa. Tetapi dia yang buta sejak lahir menjadi yang pertama mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebaliknya, orang-orang Farisi yang merasa paling tahu dan paling paham tentang hukum Tuhan, justru tidak mampu melihat karya Allah yang luar biasa yang sudah terjadi di depan mereka. Mata mereka sehat secara fisik, tetapi hati mereka tertutup. Saudari-saudara yang terkasih, inilah ironi Injil. Orang yang buta bisa melihat, tetapi orang yang merasa melihat justru menjadi buta secara rohani. Kisah ini sebenarnya juga berbicara tentang kita, tentang saya, tentang Bapak Ibu, orang-orang muda, anak-anak, kita semua yang ada merayakan Ekaristi ini. Dalam hidup sehari-hari kita selalu memiliki blind spot rohani, titik buta rohani. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita terlalu egois dengan orang lain. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah menyakiti orang lain dengan perkataan kita, dengan pola pikir kita, dengan perbuatan dan tindakan kita. Kadang kita tidak melihat bahwa dalam diri kita ada prasangka, ada iri hati, kemarahan, dan lain sebagainya yang membuat orang lain terluka. Kita juga bisa secara tidak sadar kadang buta terhadap penderitaan, kekurangan, dan bahkan situasi orang lain yang sangat-sangat menderita, kemiskinan, ketidakadilan, bahkan kesepian orang lain. Saudari dan saudara, sering juga secara tidak sadar dalam hidup rohani, mungkin kita rajin berdoa, mungkin kita rajin ke gereja, ikut misa, aktif pelayanan, jadi lektor, lektris, solis, ya, jadi PPK, misdinar, ikut Legio Maria, ikut THS, THM, WKRI, satu saja yang mungkin dia tidak buat, pimpin misa. Tetapi apakah hal-hal itu mendukung kita untuk apa? Untuk melihat dan menyadari bahwa Tuhan ada di depan kita. Juga ketika Tuhan tampil dalam diri saudari-saudara yang mungkin kita sepelekan. Masa Prapaskah, saudari dan saudara yang terkasih, adalah waktu di mana Tuhan menyentuh mata kita, menyentuh hati kita, menyentuh titik buta rohani kita dan menyembuhkannya. Tahukah kita kenapa Yesus meludah ke tanah, lalu mencampurkan ludah itu dan menjadikannya lumpur, menjadikannya sarana untuk penyembuhan? Lumpur yang terbuat dari campuran ludah dan tanah adalah gambaran bahwa Tuhan bisa memanfaatkan apa saja untuk menyembuhkan kita, bahkan dari hal yang paling kecil dan sederhana, bahkan dari hal yang mungkin untuk kita rasa jijik. Saya bisa bayangkan kalau misalnya ada di antara kita yang minta penyembuhan kepada saya, pastor sakit perutku baru saya ludahi, pasti kita pukul, Kak. Ya.
Pasti kita langsung tompol saya. Karena apa? Bisa-bisanya pastor sembuhkan saya dengan meludah. Tetapi itulah Tuhan. Dia memanfaatkan sesuatu yang tidak kita bayangkan untuk menyembuhkan kita. Dan itulah caranya bekerja. Ketika kita merasa bahwa Tuhan memukul kita dengan keras, menghantam kita dengan keras, meremukkan hati kita, pada titik itulah sebenarnya Tuhan sedang memperbaiki kita dan menyembuhkan kita dari titik buta rohani. Nah, saudari-saudara yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, mari kita belajar untuk melihat Tuhan yang ada di depan kita, yang ada di tengah-tengah kita. Tadi sebelum misa saya menegur satu anak yang selama beberapa menit dia buat apa? Dia main game. Dia main HP. Nyata ini Tuhan ada di depan lalu dia main HP. Teka macarana. Mungkin anak yang bersangkutan tidak tahu dan tidak paham, maka mungkin orang tua yang perlu refleksi. Kemarin sepanjang misa sebelum bacaan Injil, mata saya menyapu gereja. Ada beberapa umat yang minta maaf, mungkin saya seujon. Ya, boleh katakan saya seujon. Tetapi ada yang sibuk dengan HP-nya. Saya membayangkan bahwa Tuhan saja ada di depan begini, kita bisa sibuk main HP. Astagfirullah. Ya. Tuhan yang hadir di depan kita, dia digantung di kayu salib, dan kita masih bisa main HP. Di mana bela rasa kita dengan Tuhan? Lantas kita mengatakan bahwa saya orang Katolik, saya lo puasa, saya lo pantang, Rabu Abu salibnya estetik, selfie, bikin status prapaskah guys, puasa dan pantang dimulai guys, ya. Saya kira puasa dan pantang kita gagal kalau begitu. Tuhan ada di depan kita tetapi ternyata kita buta. Jangan sampai yang buta secara fisik justru bisa lebih melihat Tuhan dibanding kita yang memiliki kemampuan untuk melihat. Yang kedua, mari kita melihat diri kita secara lebih jujur lagi. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk merenungkan ketelanjangan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa kadang kita takut bercermin? Karena kita takut melihat apa yang sungguh ada di depan kita ini. Ya. Mungkin ada yang tidak kita terima, mungkin ada yang tidak kita inginkan. Kenapa saya bentuknya begini, kenapa saya bentuknya begitu? Belum lagi kalau misalnya kita ditelanjangi oleh Tuhan sendiri. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, yang ketiga, mari kita mengakhiri dan menutup hari-hari terakhir masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh membangun semangat pertobatan yang sejati. Maksud saya apa? Mari kita mewujudkan puasa dan pantang kita tidak hanya secara lahiriah, tetapi secara batiniah. Mungkin kita puasa daging tapi mulut kita sibuk cap cip cup sana sini. Saya pastor selama Prapaskah tidak makan daging, iyo, tapi kita ceritai orang tuh. Saya pastor selama Prapaskah saya pantang pergi beli es krim gelato, iyo, tapi pulsa semakin banyak yang dipakai. Akhirnya apa? Puasa dan pantang hanya sekedar sesuatu yang formal, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang penting saya puasa dan pantang, hati saya bertobat atau tidak urusan kedua. Nah, saudari-saudara yang terkasih, homili saya sudah cukup panjang. Ya, mari kita menutup rangkaian hari-hari terakhir Prapaskah ini dengan membangun semangat tobat. Tanggal 24 nanti ada sakramen tobat. Datanglah kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, ya. Dan mungkin mari kita mulai melatih diri untuk jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita datang misa, ya kita datang misa. Kalau Tuhan sudah kasih 7 hari, masa tidak bisa kita kembalikan barang 1,5 jam? Ya. Orang tua didik anaknya dengan baik, salah satu bentuk pertobatan. Adik-adik jangan main HP dalam gereja ya. Pastor omong tanpa tedeng aling-aling ini. Supaya apa? Supaya Tuhan yang ada di depan kita ini merasa dihargai. Ya, walaupun saya tahu pastor itu menghakimi, pastor itu menegur, tapi Tuhan baik. Ya. Tapi tugas saya memang sebagai pastor, sebagai gembala, saya harus mengingatkan. Tuhan memberkati kita.
Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kita dianugerahi terang untuk mengembangkan iman pribadi yang kuat dan memasyarakat. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga umat Allah menjadi terang Kristus bagi dunia, serta memberitakan warta kebenaran dan cinta kasih yang telah diterima dari Kristus dengan bahasa manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi semua orang yang hatinya telah menjadi gelap karena sangsi dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya gelap dapat melihat lagi terang iman berkat iman pribadi orang-orang Kristiani yang membaktikan diri, serta berkat kesaksian iman persekutuan Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi semua orang yang menamakan diri pengikut Kristus, ya Bapa, semoga mata para pengikut Kristus terbuka lebar bagi ketidakadilan yang juga melibatkan mereka sendiri. Dan semoga mereka ikut berusaha untuk memulihkan harapan orang-orang akan nilai yang berasal dari Allah, yaitu kebenaran, martabat manusia, dan keadilan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi para korban pemerasan dan diskriminasi, bagi para pengungsi dan mereka yang tertimpa bencana, ya Bapa, semoga kami tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama kami, melainkan dengan rela hati ikut memikul beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi sanak saudara kami yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga Engkau menerima sanak saudara kami yang sudah meninggal dalam terang dan kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus. Bagi saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahun, Pastor Clemens Palindangan, Pastor Bonaventura Farneubun MSC, dan Dinilia Namu. Juga mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan, Pak Sutri Robert Puce dan Eli Tobondo. Bapa yang Maha Baik, semoga mereka yang bersyukur atas anugerah rahmat pertambahan usia, kelahiran, dan perkawinan, Engkau anugerahi berkat serta rahmat yang berlimpah, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan tercurah atas mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang meninggal dunia, Pastor Gregory Gamara Liamata, Marta Patuba, Isaias Meliangan, Giovanno Xavier Kornpau, Clara Maria Kornpau, Maria Rensi, Nenek Heret, Nenek Pare, Leonardus Kowan, Nong, Moa, Eugenius Mula, Maria Ermelinda. Ya Bapa, anugerahkanlah kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Kita persembahkan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Tuhan Allah kami, Engkau menyinari hidup kami dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran-Mu. Semoga kami melihat terang Kristus serta hidup dalam Dia, kini dan sepanjang masa. Amin. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami, Bapa, dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan korban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan, masuk dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama, menjadi anak angkat Allah. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu
dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia.
Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarak di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk menyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah keempat, 15 Maret 2026. Informasi keuangan. Yang pertama, kolekte. Total kolekte gereja Misa Minggu Prapaskah ketiga 7 dan 8 Maret 2026 sebesar Rp17.241.000. Transferan masuk ke rekening gereja tanggal 2 sampai 8 Maret 2026 sebesar Rp3.650.000. Yang kedua, kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte sebesar Rp10.311.000. Kolekte misa dan jalan salib, kolekte gereja sebesar Rp2.895.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp2.766.000. Garbu bulan Januari dan Februari 2026 sebesar Rp3.239.000. APP Rabu-Abu Minggu Prapaskah pertama dan Minggu Prapaskah kedua sebesar Rp20.987.000 sebanyak 459 lembar amplop. APP Minggu Prapaskah ketiga sebesar Rp13.917.100 sebanyak 258 lembar amplop. Kotak kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.170.000. Yang kedua, sumbangan pemeliharaan gereja dari Ibu Leni Hengki sebesar Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Pengumuman tambahan, kursus persiapan perkawinan diliburkan untuk 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 4 April 2026 dan akan dimulai kembali pada Sabtu 11 April 2026. Yang kedua, pencarian dana oleh Panitia Jambore Remaja Kevekepan Makassar dan PPA Paroki Andalas di basement gereja. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatiannya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pastor Paroki, Pastor Vikaris, dan Pastor Nando, Depas dan seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas. Perkenalkan, nama saya Eli, Sekretaris 2 MBA KAMS. MBA adalah singkatan dari Mari Baca Alkitab yang berada di bawah naungan Komisi Evangelisasi Keuskupan Agung Makassar dan penanggung jawabnya adalah Pastor Aidan Putra Sidik. Puji Tuhan, pada hari ini kami komunitas MBA Keuskupan Agung Makassar diterima dan diperkenankan untuk bersosialisasi dan memperkenalkan apa itu MBA. Mungkin bagi sebagian umat sudah cukup banyak yang kenal komunitas MBA. MBA sendiri sudah berdiri 8 tahun dan sudah berjalan di putaran 8 dan akan memasuki putaran ke-9. Komunitas MBA memiliki visi dan misi untuk mengajak umat Katolik
khususnya umat di Keuskupan Agung Makassar, untuk mencintai Alkitab dan menjadikan pedoman serta inspirasi hidup sehari-hari. Kegiatan MBA sendiri adalah membaca kitab suci setiap hari secara paripurna dengan menggunakan buku panduan yang disusun atau dibuat oleh pastor, termasuk di dalamnya Ibu Grace Tresia Ponto beserta tim MBA. Selain kegiatan baca, ada misa bulanan bersama komunitas MBA yang kami adakan secara bergilir dari paroki ke paroki setiap bulan. Ada kegiatan pendalaman iman, inaugurasi dan seminar kitab suci BKSN secara online. Juga ada training fasilitator Alkitab yang akan diadakan kembali tahun ini. Dan masih banyak kegiatan dari MBA masing-masing paroki sebagai wujud kecintaan akan sabda Allah dan menghidupi sabda Allah lewat tindakan. Saat ini MBA ada 25 kelompok baca yang total alumni anggotanya kurang lebih 2.500 orang. Dan anggota yang aktif baca saat ini kurang lebih 1.200 orang. Ini terdiri dari grup baca paroki-paroki di Kevikevan Makassar, Kevikevan Toraja, Kevikevan Luwu Raya, Kevikevan Sulbar, Kevikevan Sultra, dan di luar Keuskupan Agung. Kristus Raja adalah salah satu paroki yang sangat merespon positif kehadiran MBA dengan selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatannya. Karena itu, mewakili pengurus MBA KAMS, saya menyampaikan limpah terima kasih. Harapan kami semoga menjadi harapan kita bersama bahwa kecintaan membaca kitab suci dan menjadikan kitab suci sebagai inspirasi dan pedoman hidup semakin dapat dirasakan dan semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Paroki Kristus Raja telah memulai dengan sangat bagus, puji Tuhan, karena firman Tuhan adalah sarana yang dipakai Allah untuk berbicara kepada kita, kita harus mencintai dan menghidupinya. Bagaimana cara kita mencintai firman-Nya? Salah satunya adalah bergabung dalam komunitas MBA KAMS. Saya ingin mengajak kita semua bergabung dalam komunitas MBA dan semakin rajin membaca kitab suci. Bagi yang ingin bergabung, silakan menghubungi PIC MBA Paroki Kristus Raja Andalas, yaitu Ibu Surya Lira. Saya mohon bisa berdiri, Ibu Surya Lira. Oke, ini adalah Ibu Surya Lira yang menjadi PIC MBA Paroki Kristus Raja Andalas. Sekali lagi, mewakili pengurus komunitas MBA KAMS, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengutip satu firman dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semoga kerajaan Allah semakin diwartakan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pesannya sederhana, rajin-rajin baca kitab suci. Dan mari kita mengisi waktu sebelum misa dengan membaca kitab suci alih-alih main HP. Ya, semoga main HP-nya adalah doa rosario dan baca Alkitab dari Alkitab elektronik. Ya, gerakan ini membantu kita untuk semakin mencintai sabda Allah dan juga terutama mengajak kita untuk menjadi pelaku-pelaku sabda dalam hidup kita setiap hari. Mari saudari dan saudara, kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama
mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai.